Rini itu berusaha untuk membuka koper milik ayahnya. Di mana koper ini mencurigakan banget, isinya nggak pernah dia tahu, dan ayahnya setiap kali bekerja selalu membawa koper tersebut. Nah, koper tersebut setiap kali dibawa pulang kerja oleh ayahnya selalu dimasukkan ke dalam lemari rapat-rapat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini kita akan mengupas tuntas seputar film Indonesia, yang mana ini merupakan film horor, menjadi salah satu film horor terfavorit, terbaik, ya kan, termengerikan juga gitu di Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin belum menonton, gue harap kalian mungkin bisa skip aja, atau kalau memang pengen tetap stay ya nggak apa-apa juga, tapi takutnya nanti malah jadi spoiler gitu ya. Kalau gue pribadi sih gue udah nonton gitu. Pembahasan gue hari ini tuh akan berpusat kepada beberapa alur ceritanya dan juga konspirasi serta cerita-cerita menyeramkan yang ada di pembuatan film ini gitu. Nah, oke, langsung aja nih kita bahas film yang satu ini, yaitu Pengabdi Setan 2 Komunion di Permisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Di media sosial banyak gue lihat ada beberapa orang yang mengatakan kalau film ini nggak terlalu serem, katanya fail, ya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Namun ada juga yang bilang ini bagus banget dan rata-rata pada nggak kuat nontonnya saking seremnya gitu. Memang setelah gue nonton film ini, kalau menurut gue ya, film ini cukup serem. Kalau dibilang jelek nggak jelek, karena menurut gue nih filmnya tuh apa ya, dari setupnya, terus juga kita bisa melihat pemain-pemainnya gitu ya, acting mereka tuh keren-keren banget, dan juga dari hantu-hantu yang ada di dalam film ini wujudnya bikin kita tuh tutup mata gitu ya. Film ini sendiri rilis pada 4 Agustus 2022, jadi minggu lalu gitu ya. Nah, kalau kalian sudah pernah menonton Pengabdi Setan yang pertama, pasti kalian bertanya-tanya tentang kelanjutan film tersebut, karena memang film yang satu ini dibuat agak gantung gitu endingnya. Jadi makanya sekarang ada Pengabdi Setan 2. Menurut IMDb, film ini mendapat rating sebesar 7,6 dari 10. Itu artinya ya nggak terlalu bagus, nggak jelek juga gitu ya. Berarti di tengah-tengah, sedang-sedang aja. Dan film ini disutradarai oleh Joko Anwar. Film Pengabdi Setan 2 Komunion ini memecahkan rekor penonton terbanyak di hari pertama pemutarannya. Karena memang di hari pertamanya itu film ini disaksikan oleh 700.000 penonton, yang mana ini terbilang cukup banyak untuk sekelas film nasional dalam pemutaran hari pertamanya. Di dalam film ini yang gue suka nih geng ya, vibe-nya itu atau look-nya itu, Bang Joko Anwar tuh membuat suasana Jakarta era 1980-an. Jadi benar-benar jadul banget, dari mulai mobil, bangunan, pakaian orang-orangnya gitu ya. Itu setnya tuh benar-benar 1980-an. Dan perlu kalian ketahui, tempat syutingnya itu benar-benar di sebuah bangunan rusun yang kosong dan terbengkalai. Jadi memang dari bangunannya aja itu udah mensupport aura mistisnya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, memang Bang Joko Anwar ini kalau buat film tuh all out banget, dari pemilihan musik sampai ke lokasi. Itu dia benar-benar memilih yang mendekati dunia gaib gitu ya. Jadi ketika dia mau buat film tentang setan, dia benar-benar nyamperin kampungnya setan, yaitu di rusun tersebut. Nah, sekarang gue ceritakan sedikit sinopsis film Pengabdi Setan 2 Komunion ini. Dan mungkin ini menjadi spoiler ya buat kalian yang belum menonton. Ini gue kembalikan ke kalian lagi. Kalau kalian tetap mau denger silakan, kalau mau skip bagian ini juga boleh. Film ini menceritakan kehidupan keluarga dari Rini yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah nenek mereka, dan mereka pun sepakat untuk tinggal di luar kota dan menempati sebuah rumah susun. Dan di rumah susun tersebut terdapat seseorang yang bernama Budiman yang tinggal juga di sana. Keluarga Rini ini pindah ke rusun tersebut demi melupakan teror yang mana mereka terima di rumah nenek mereka dulu, dan ini diceritakan di dalam film Pengabdi Setan pertama. Dan mereka pindah ke rusun itu dengan harapan mereka bisa lebih dekat ke kota, dan ayah si Rini ini bisa bekerja dengan lebih mudah gitu ya, dan juga merasa aman karena tinggal di tengah-tengah kota. Dan di saat itu Rini bersama adik-adiknya yang bernama Tony dan Bondi akhirnya bisa merasakan hidup tenang, hidup normal untuk sementara waktu. Namun setelah beberapa lama mereka tinggal di rusun tersebut, ternyata malapetaka justru masih mengikuti keluarga mereka. Dan yang membuat malapetaka itu tetap mengikuti mereka adalah sang ayah. Jadi si ayahnya ini mempunyai sebuah rahasia yang tidak seorang pun tahu. Ini berhubungan dengan pekerjaannya dia. Jadi dia setiap hari keluar rumah terus balik ke rumah, seolah-olah
pulang kerja, tapi nggak ada yang tahu kerjaannya apa. Termasuk anak-anaknya juga nggak tahu kerjanya dia apa. Dan selama mereka tinggal di sana, secara misterius satu persatu tetangga mereka tuh mulai meninggal dunia dan nggak ada yang tahu kenapa bisa seperti itu. Dan kedatangan keluarga Rini ke rusun tersebut justru membawa malapetaka tersendiri bagi warga rusun tersebut. Lalu seseorang yang bernama Budiman yang mengetahui sejarah kalau ayah dan ibu Rini ini adalah seorang penyembah sekte, akhirnya mengambil tindakan ketika dia mengetahui kalau keluarga Rini ada di rusun tersebut. Dia berusaha untuk menyelamatkan keluarga tersebut dari pengejaran sekte pemuja setan yang semakin mendekat. Perlu kalian ketahui nih, geng, film pertama ini jauh lebih brutal dibandingkan film pertama, khususnya pada kematian si karakter mainnya. Misalnya ada sebuah tragedi di mana liftnya rusak terus menimpa anak-anak kecil yang ada di bawah yang sedang mengumpulkan koin. Itu benar-benar darahnya tuh banyak banget. Terus di dalam lift rusak tersebut terdapat beberapa orang yang akhirnya meninggal dunia juga. Terus di luar itu ada 2 orang karakter yang kode kematian mereka tuh sudah muncul juga. Karakter itu adalah seorang cowok yang bernama Dino dan mbak-mbak yang ada di lantai 9 yang bernama Tari. Dan di dalam film ini si cowok yang bernama Dino itu bersaing dengan Tony untuk mendekati mbak-mbak yang bernama Tari ini. Dan bisa dibilang ya, di dalam film ini Mbak Tari ini adalah seorang karakter yang paling cantik di antara semua karakter lain. Walaupun sebenarnya ya masih ada Tara Basro gitu ya, tapi dalam film ini tuh dia tuh daya tariknya lah gitu. Dan untuk seterusnya gue nggak mau lanjutin karena ini bener-bener menceritakan spoiler banget gitu ya. Nanti terlalu detail malah nggak seru lagi kalau kalian nonton. Jadi kita lanjutkan ke beberapa fakta-fakta tentang film-film ini. Yang pertama tuh ya, adegan-adegan yang ada di film pertama dulu, yaitu Pengabdi Setan pertama, justru sekarang muncul lagi di film yang versi kedua ini. Misalnya adegan ketika si Mbak Tari ini sedang wudhu dan sholat. Ketika wudhu dan sholat, kalau diperhatikan Mbak Tari ini mendapat gangguan dari makhluk halus. Adegan ini kalau diperhatikan nih geng ya, mirip banget dengan yang ada di film pertama, yaitu Pak Ustadz ketika menyuruh Rini untuk sholat. Dan di film kedua Pak Ustadz menyuruh Tari untuk sholat. Jadi di sini tuh agak-agak apa ya, mirip gitu ininya, skripnya. Terus berbicara tentang Ustadz, baik di film pertama serta film kedua, itu dua-duanya Ustadznya meninggal dunia. Nah ini cukup aneh menurut gue ya. Kalau misalkan di film horor lain tuh rata-rata orang yang mempunyai kekuatan spiritual, jago ngaji, ustadz, ulama gitu, segala kiai gitu ya, biasanya yang lebih menang dibandingkan makhluk halus. Tapi di film Pengabdi Setan tuh justru dua-dua ustadz itu meninggal dunia. Udah gitu di film Pengabdi Setan kedua, Pak Ustadznya tuh meninggalnya sadis banget, geng. Kayang gitu bentukannya itu. Wah serem banget sumpah deh. Lalu ada detail kedua nih yang cukup mirip nih ya, yaitu adegan dimana Dino melihat Raminom. Yang dimana di saat itu Dino ini dengan berani menyentuh Raminom tersebut dan Raminom ini berubah menjadi kain putih. Nah di dalam adegan ini mirip banget dengan adegan di film pertama mereka, yaitu Ian dan Tony ketika melempar kain putih dan ternyata kain tersebut justru bergerak sendiri. Nah jadi kalau misalkan kita lihat memang ada beberapa part-part serem yang sebenarnya masih mengadaptasi konsep sama dengan Pengabdi Setan yang pertama gitu. Kalau diperhatiin ya, kalau kalian pernah nonton Pengabdi Setan yang pertama, pasti kalian lihat loh kok konsep horornya, konsep seremnya tuh mirip gitu ya, pergerakan kainnya, terus juga ketika muncul si adegan menakutkan ini itu agak-agak mirip gitu. Terus fakta yang ketiga adalah munculnya multiverse atau semesta lain. Memang multiverse atau semesta lain ini lagi tren banget di dunia perfilman. Banyak banget film-film yang mengadaptasi tentang multiverse. Lalu fakta selanjutnya yaitu kemunculan multi-universe. Nah memang di setiap film-film yang ada sekarang nih ya, kemunculan multi-universe ini memang sedang tren gitu ya, marak banget gitu di dunia perfilman. Menariknya hal tersebut juga dicurigai muncul dalam karya-karya Bang Joko Anwar ini. Bahkan banyak menyebutkan dengan istilah plesetan Joko Universe katanya. Teori ini didasari oleh kode-kode yang diungkapkan oleh sang sutradara yaitu Bang Joko Anwar, yang mana ini berkaitan antara Pengabdi Setan 2 dengan film-film dia yang lain yang telah digarap jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya seperti kemunculan lambang kuda laut Heroses sebagai logo sekte dalam Pengabdi Setan 2 ini. Dan juga ini juga bisa kita lihat di film Pintu Terlarang yang rilis pada tahun 2009 lalu. Lalu terlihat juga sebuah buku yang berjudul Ramalan Kiamat Tanah Jawa atau Ramalan Jayabaya yang berkaitan dengan ramalan kiamat dalam film Kala tahun 2007. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan multi-universe.
Universe. Dan di dalam film ini juga terdapat beberapa teori konspirasi, geng. Yang mana hal ini banyak dibicarakan juga oleh para penonton atau penggemar Pengabdi Setan. Dan digadang-gadang ini ya teori konspirasi yang nyerempet-nyerempet fakta lah gitu ya. Di dalam teori konspirasi ini banyak yang mencurigai nih ya, banyak yang menebak kalau salah satu pemain Pengabdi Setan ini yang bernama Rini ini bakal menjadi the next Raminom, alias nanti ada Pengabdi Setan 3, dia akan menjadi sosok Raminom. Apa itu Raminom? Nah, Raminom ini adalah pemimpin dari sekte pemuja setan tersebut. Karena di scene awal film ini, kalau kalian nonton, itu ada adegan benar-benar serem banget. Gua sumpah pas ngeliatnya, geli banget, deg-degan parah gitu ya. Yang dimana banyak sekali mayat-mayat masih dalam bentuk pocong yang badannya penuh lumpur, itu berkumpul semacam bersujud di sebuah tempat. Dan para mayat ini diyakini sujud itu mengarah kepada sosok ibu yang tidak lain adalah Raminom itu sendiri. Lalu, mengapa di dalam teori konspirasi ini banyak yang menduga kalau nantinya Rini akan menjadi Raminom selanjutnya? Hal ini bisa dilihat ketika para anggota sekte pemuja setan ini justru menghabisi para pemeran lain atau karakter lain, tapi Rininya nggak kena. Dan di dalam film ini Rini justru dipisahkan sendiri dan diberikan makan daun oleh Ian. Lalu di saat itu Rini terlihat seperti terbawa ke dalam dunia lain, yang dimana itu seperti ruangan kelas di saat itu. Dan di kelas tersebut banyak sekali yang menyoraki Rini, serta Rini di saat itu dinobatkan sebagai penerima beasiswa untuk belajar ke Belanda. Dan ternyata orang yang memberikan beasiswa itu adalah atasan Rini di tempat dia bekerja. Nah, di dalam adegan ini juga banyak yang mencurigai kalau atasannya Rini ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari sekte pemuja setan ini. Atau bisa juga dikatakan kalau dia ini adalah seorang perekrut orang-orang yang akan dijadikan Raminom dengan modus beasiswa. Lalu, siapakah sosok Raminom ini sebenarnya, geng? Karena di dalam film ini Raminom ini selalu menjadi salah satu sosok yang dibicarakan gitu ya. Dalam cerita ini sosok Raminom ini adalah iblis yang disembah oleh sekte pemuja setan. Dan banyak yang mencurigai kalau ibu dari keluarga Rini itu adalah pemimpin dari sekte tersebut dan dialah Raminom sebenarnya. Jadi dia yang disembah. Dan sampai saat sekarang ini masih menjadi misteri ya, kenapa Raminom ini terlihat selalu ketakutan dengan benda yang dipegang oleh Budiman. Yang mana Budiman ini adalah reporter majalah Maya yang menulis soal sekte pemujaan setan, yang otomatis dia mengetahui seluk-beluk tentang sekte yang satu ini. Dan ternyata faktanya nih ya, alat atau benda yang dipegang oleh Budiman ini itu semacam alat untuk penyiksaan, yang dimana alat ini tuh dibuat pada tahun 1600 silam. Jadi itu kayak alat yang jadul banget, udah nggak kepake lagi, dan memang fungsinya itu untuk menyiksa baik itu tahanan ataupun musuh. Lalu timbul pertanyaan lain nih, geng. Ada juga muncul sosok dari Batara dan Darminah, yang mereka berdua ini selalu muncul di akhir film. Ini persis sama gitu ya, kayak film Pengabdi Setan yang pertama. Di yang versi kedua ini, Batara ini kembali muncul pada akhir filmnya, yang dimana dia bersama pasangannya menari sambil memutarkan musik di piringan hitam. Dan banyak yang gak sadar nih ya, kalau di akhir film itu semacam memberikan pesan kepada kita penonton kalau dua pasangan ini, yaitu si Batara dan Darminah ini, adalah dua orang yang tidak pernah menua. Padahal di dalam sebuah foto yang terdapat di dalam ruangan mereka, itu jelas banget Batara ini menghadiri acara KAA atau Konferensi Asia Afrika yang digelar tahun 1955. Karena film yang kedua ini latar belakangnya adalah 1984. Jadi bisa bayangin ya, dari 1955 sampai 1984 mereka tidak pernah menua. Wajahnya tetap awet muda dan gitu-gitu terus. Dan di kedua foto tersebut, di tengah-tengahnya terlihat jelas banget ada Wisnu di tengah-tengahnya. Lalu siapakah mereka berdua? Kok bisa mereka awet muda? Apakah mereka seorang vampir? Dan banyak yang mencurigai kalau mereka ini jadi awet muda karena mereka adalah bagian dari sekte Pengabdi Setan tersebut. Dan di dalam film Pengabdi Setan 2 ini, itu ada seorang tokoh baru yang mana perannya cukup penting. Namanya itu adalah Wisnu. Dan Wisnu ini diduga menjadi salah satu tokoh penting lantaran cerita sang ayah yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. Kecelakaannya itu adalah kebakaran rumah, yang mana di saat itu ayahnya
ikut terbakar dan tewas seketika. Dan di dalam adegan filmnya memang ada sebuah adegan yang cukup mengerikan di mana Wisnu ini lagi buang sampah, terus tiba-tiba dia dihantui oleh suara yang meminta untuk membukakan pintu. Terus tiba-tiba muncul sesosok hantu yang serem banget, yang dimana sekilas ini mirip seperti ayahnya dia ketika masih hidup. Dan memang dipercaya kalau itu adalah arwah dari ayahnya si Wisnu. Dan diduga Wisnu ini dengan sang ibu itu adalah bagian dari sekte pemuja setan ini. Dan mereka adalah salah satu anggota penting di dalam sekte tersebut. Kenapa hal ini bisa ditujukan atau dituduhkan kepada Wisnu? Padahal dia kan cuma anak kecil. Terus juga di dalam film ini ibunya akhirnya meninggal dunia gitu kan. Kok bisa dia dicurigai anggota dari sekte pemuja setan? Nah, hal ini tidak terlepas dari sebuah adegan di dalam film yang dimana Rini itu berusaha untuk membuka koper milik ayahnya. Yang dimana koper ini mencurigakan banget, isinya nggak pernah dia tahu, dan ayahnya setiap kali bekerja selalu membawa koper tersebut. Nah, koper tersebut setiap kali dibawa pulang kerja oleh ayahnya selalu dimasukkan ke dalam lemari rapat-rapat. Tidak ada yang bisa membuka. Ketika itu mereka mencoba untuk menebak kombinasi agar bisa membuka koper. Awalnya Rini ini bersama kerabat yang lain mencoba untuk menebak kombinasi dari koper tersebut, namun tidak berhasil. Lalu tiba-tiba si anak kecil yang bernama Wisnu ini menawarkan diri, aku aja deh yang coba buka. Dan di saat dia mencoba menebak kombinasi kunci koper tersebut, koper itu seketika langsung terbuka. Dan hal tersebutlah yang membuat orang-orang curiga kalau anak ini sebenarnya adalah bagian dari sekte tersebut. Dan ketika koper itu terbuka, betapa kagetnya mereka. Awalnya itu tercium bau yang sangat-sangat busuk, yang ternyata di dalamnya itu banyak sekali bangkai jari manusia. Lalu selain itu, hal yang membuat Wisnu ini dicurigai gitu ya, yang dimana dia membuat sebuah pengakuan kalau dia adalah temannya Ian. Ian ini adalah seorang anak yang hilang karena dia dijadikan tumbal atau direlakan untuk menjadi anggota sekte. Dan Wisnu ini juga mengetahui bahasa dari sekte yang sedang dipimpin oleh Ian untuk melakukan ritual. Jadi mereka tuh kayak bahasa isyarat, tapi isyaratnya tuh isyarat yang berbeda gitu. Jadi mana menurut pengakuan si Wisnu ini, bahasa isyarat yang dia pelajari itu bukan bahasa yang aneh, tapi itu merupakan bahasa lain yang dia pelajari agar bisa berbicara dengan ibunya, yang kebetulan ibunya itu tunarungu. Nah, dan dia ingin merahasiakan bahasa isyarat tersebut dari ayahnya yang kata dia jahat banget, suka nyakitin mereka. Jadi dia dan ibunya mempelajari bahasa isyarat yang agak berbeda dari bahasa isyarat yang pada umumnya untuk menjauhi ayahnya, agar ayahnya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ternyata bahasa isyarat yang digunakan oleh Wisnu dengan ibunya ini justru bisa dia komunikasikan dengan Ian, yaitu seorang anak yang sudah direlakan menjadi bagian dari anggota sekte. Nah, ini aneh banget. Berarti bahasa isyarat itu bukan bahasa isyarat tunarungu biasa, tapi merupakan bahasa isyarat khusus untuk para anggota sekte. Nah, jadi dari sinilah muncul spekulasi kemungkinan nanti di Pengabdi Setan ketiga, Wisnu ini akhirnya akan ketahuan kalau dia adalah bagian dari sekte pemuja setan tersebut. Dan di dalam film ini, peran sang ayah si Rini ini terlihat sangat mencurigakan, terlihat sangat misterius. Sempat disinggung pula bagaimana anak-anaknya itu tidak mengerti atau tidak mengetahui pekerjaan ayahnya ini sebenarnya apa. Setiap kali berangkat dari rumah pulang kerja, terus pulang tetap bawa koper, ya udah. Dan itu di-repeat setiap hari kayak gitu. Dan banyak teori yang menduga kalau ayahnya inilah penyebab dari kematian ibu mereka, karena ayahnya ini adalah bagian dari sekte Hiroses tersebut. Dan teori ini diperkuat dengan kemunculan lambang kuda laut dalam berkas Pak Budiman. Dan sebagai informasi nih geng ya, Hiroses ini merujuk kepada Joko Universe dan sudah ada dalam film Pintu Terlarang tahun 2009. Saat itu Bang Joko mengartikan sendiri angka anagram atau salah satu jenis permainan kartu yang huruf-hurufnya tuh di kata awalnya biasanya diacak untuk membentuk kata lain dan sebuah kalimat. Nah, dari Hiroses di Pintu Terlarang yang angkanya itu adalah 42651378. Dan jika diurutkan mulai dari angka 1 gitu ya, maka tulisannya akan menjadi Seahorse atau kuda laut. Inilah yang membawa teori bahwa Hiroses ini merupakan organisasi penyembah setan yang sangat besar dan luas kabarnya. Sekarang kita akan membahas nih geng, lokasi syuting Pengabdi Setan 2 ini, yang dimana kalian bisa lihat ya dari lokasinya itu serem banget dan banyak orang mungkin yang mengira ini adalah sebuah set. Padahal tempat tersebut memang ada dan memang sebuah bangunan rusun yang terbengkalai. Lokasi syuting ini ditemukan oleh Bang Joko Anwar atas bantuan para netizen. Di saat itu Bang Joko Anwar meminta para netizen untuk merekomendasikan tempat yang bagus untuk lokasi syuting yang memenuhi syarat sesuai dengan konsep filmnya gitu ya. Akhirnya terpilih sebuah rusun yang sebenarnya sudah kosong selama 15 tahun lamanya. Bayangin tuh 15 tahun udah kosong. Tapi katanya sih ada beberapa orang yang tinggal di sana juga. Dan beberapa sumber menyebutkan
dikabarkan kalau rusun tersebut adalah rusun Sumber Arta yang terletak di belakang Pasar Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat. Kalau dilihat dari luar ya, memang nampak bangunan ini tuh semacam sebuah gedung yang setengah jadi dengan jumlah lantai sebanyak 15 lantai. Dan bangunannya tuh ya layaknya bangunan setengah jadi gimana sih, belum ada catnya dan benar-benar terlihat seperti tempat yang terbengkalai. Dan kalau kita lihat walaupun belum jadi, terbengkalai, terus juga masih banyak tempat-tempat yang belum di semen gitu ya, tapi di lantai dasarnya itu dimanfaatkan oleh warga untuk beraktivitas, misalkan kayak dijadikan tempat jualan seperti kantin, terus juga tempat produksi box kemasan, terus area halamannya juga tampak sebagai lahan parkir untuk para pengunjung pasar. Dan rusun ini dibangun pada tahun 2007 geng, dan tidak pernah dihuni gara-gara pembangunannya nggak selesai. Dan dulunya pembangunan rusun ini masuk ke dalam sebuah program 1000 tower selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Lalu bagaimana dengan cerita horor yang ada di rusun tersebut? Apakah benar dengan wujudnya yang sangat creepy kayak gitu itu hanya sebatas serem-serem di film doang, atau justru ada kejadian nyatanya di sana yang benar-benar menyeramkan? Mari kita cerita nih geng tentang kisah horor yang ada di rusun ini. Terbengkalai selama 15 tahun, sudah pasti rusun ini tidak mungkin baik-baik aja secara keadaan atau kondisi alam gaib lah yang ada di sana. Dikabarkan adanya energi negatif atau hal yang sangat creepy di lantai 7. Karena di lantai 7 ini menurut keterangan warga yang ada di sana, sering sekali terjadi kejadian yang tidak masuk akal. Dan bahkan hal ini sendiri dialami oleh para kru syuting Pengabdi Setan 2, yang dimana di saat itu mereka mengalami banyak hal-hal aneh tepat di lantai 7. Menurut keterangan para kru, ada beberapa orang yang menjadi bagian dari kru tersebut tiba-tiba pingsan tanpa ada aba-aba apapun. Terus ada juga dari beberapa anggota mereka yang mengaku melihat sosok yang sama, yaitu manusia tanpa kepala. Dan setelah ditanyakan oleh para kru film ini kepada warga yang ada di situ, memang mereka melarang untuk berada di lantai 7. Dan mulai di saat itu, para pemain serta kru dilarang untuk berada atau berlama-lama di lantai 7 tersebut. Nah, bahkan ada salah satu pemain film yang bernama Wina, itu dia tiba-tiba nangis gara-gara dia nggak sengaja ngelihat ada pintu yang terbuka tertutup sendiri. Dan itu nggak mungkin angin, karena benar-benar kayak digoyangin oleh manusia gitu. Dan akhirnya Wina ini ditenangkan, lalu dia tidur gitu ya, istirahat karena kejadian tersebut. Tidak lama kemudian Wina ini terbangun. Ketika dia baru membuka mata, tiba-tiba dia melihat ada anak bayi yang nempel di tembok. Jadi kayak anak bayi merangkak kayak cicak gitu loh. Dan ini adalah kisah serta cerita nyata dari para pemain yang sedang syuting film Pengabdi Setan 2 tersebut. Dan menurut warga di sana, ada juga beberapa warga yang sempat mengalami hal horor. Salah satunya adalah yang dialami oleh Pak Slamet. Pak Slamet ini adalah seorang penjaga rumah susun tersebut. Di saat itu dia sempat melihat sesosok pria yang membawa karung. Dan di saat itu Pak Slamet ini ngira mungkin ini maling atau apa gitu ya. Kan biasa kalau misalkan bangunan tua gitu bisa dicuri pasirnya, bisa dicuri besinya gitu kan. Nah, akhirnya dikejarlah pria tersebut yang bawa karung. Namun tiba-tiba pria itu menghilang dari sebalik tembok, dan itu aneh banget. Dan menurut Pak Slamet ini juga kejadian horor kayak gini tuh nggak sekali dua kali. Dia juga sempat tiba-tiba saat bertugas gitu ya, dia sempat kedatangan seorang rekan yang berprofesi sebagai OB atau office boy, tapi bukan OB di rusun tersebut ya, OB di tempat lain gitu. Yang dimana di saat itu si temannya ini ternyata datang ke Pak Slamet ke rusun tersebut di saat Pak Slamet lagi jaga gitu ya, lagi bertugas, gara-gara si temannya ini lagi berantem sama istrinya. Dan akhirnya si OB ini memilih untuk diam di rusun gitu kan sama Pak Slamet karena males balik ke rumah. Karena Pak Slamet ini merasa kayak ya khawatir lah dengan si rekannya ini, si OB ini kan. Akhirnya dia membujuk si OB ini untuk pulang ke rumah gitu agar ngomong baik-baik sama istrinya. Karena di saat itu Pak Slamet mengatakan kalau misalkan dia tetap mau di sini, nanti giliran ganti shift gimana gitu. Pak Slametnya nggak enak sama temen yang lain gitu kan. Terus juga kalau misalkan dia tetap di rusun sendiri, ya itu nggak baik kondisinya gitu, berbahaya juga. Karena kan posisinya dia lagi nggak stabil tuh emosinya gitu kan. Namun si pria ini tetap nggak mau diajak oleh Pak Slamet, dan dengan berat hati Pak Slamet ini akhirnya meninggalkan dia di rusun ketika pergantian shift. Dan Pak Slamet ini agak deg-degan karena temannya ini kan lagi dalam emosi yang tidak terkontrol, pikiran kosong, dan di saat itu ya gampang banget untuk dipengaruhi oleh makhluk halus. Dan ketika Pak Slamet pulang, sempat menitipkan kepada
pada petugas yang selanjutnya. Dia bilang, ntar liatin temen gue ya, biar dia nggak aneh-aneh gitu. Nah tiba-tiba keesokan harinya Pak Slamet mendapatkan kabar kalau si OB atau si temennya itu sudah menghilang tanpa jejak, nggak tahu kemana. Dan kabar ini pun akhirnya menggegerkan banyak pihak, termasuk keluarga si korban alias si OB itu. Dan akhirnya pencarian pun dilakukan ke seluruh ruangan yang ada di rusun tersebut. Namun sayangnya si OB ini tidak berhasil ditemukan. Lalu setelah memakan waktu yang cukup lama dalam pencarian, akhirnya si OB ini berhasil ditemukan tepat di lantai 7, yang dimana itu adalah lantai terlarang. Dan entah apa yang terjadi dengan si OB tersebut, ketika dia ditemukan, dia itu dalam kondisi pikiran yang kosong, ngelamun, kayak nggak ngelihat siapa-siapa. Ketika dimintai keterangan, dia juga nggak jawab. Jadi itu kayak apa ya, sebagian jiwanya itu kayak udah kecabut gitu loh geng. Jadi dia jadi orang yang linglung, kayak orang stres. Dan ketika dipanggil paranormal untuk ngecek gitu ya, apa yang terjadi dengan si OB ini, benar aja si OB ini setengah jiwanya tuh berada di dimensi lain atau alam lain. Dikarenakan pikirannya yang kosong, dia itu dijemput oleh penghuni rusun tersebut. Dan semenjak Pengabdi Setan syuting di sana, keangkeran daripada rusun ini justru menjadi pusat perhatian dan rasa penasaran orang-orang untuk datang ke sana. Saking ramainya masyarakat yang pengen tahu dan pengen uji nyali di sana gitu ya, akhirnya rusun ini pun ditutup aksesnya oleh pihak pengelola karena memang ini cukup berbahaya. Bukan karena ini menjadi apa ya, kayak pusat kerumunan, enggak, tapi kalau misalkan terjadi apa-apa yang namanya rusun terbengkalai, bisa aja ntar si pengunjung malah terjatuh dari lantai yang tinggi gitu kan, nggak ada yang bisa tanggung jawab. Karena kalau misalkan terlalu heboh, udah pasti bakal rame-rame datang ke sana untuk ya berfoto, bikin konten segala macam, dan itu endingnya malah nggak baik. Nah akhirnya sekarang rusun yang angker ini ditutup aksesnya dan tidak terbuka untuk masyarakat umum. Kalau kalian datang ke sana, kalian hanya bisa berfoto di depan pagernya aja. Oke, thank you geng. Itulah dia cerita tentang Pengabdi Setan 2. Semoga dari apa yang kalian tonton di bioskop, misalkan kalian gak paham alurnya, gak ngerti, ya kalian bisa memahaminya dari apa yang kita bahas hari ini.